losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Kecurangan tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Berharap untung, tapi malah buntung. Ya, lawan timnas Indonesia yang menjadi anak emas AFC, yakni timnas Arab Saudi mendapat kabar buruk jelang laga melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 4. Arab Saudi yang dipilih AFC sebagai tuan rumah round 4. Padahal Arab sendiri merupakan kontestan di round 4 ini, justru seperti menerima karma. Ya, seperti sudah diseting untuk mencurangi timnas Indonesia, namun timnas Arab Saudi justru diterpa kabar buruk. Lalu, apakah kabar buruk yang dimaksud? Berikut ini adalah ulasan lengkapnya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Timnas Merah Putih sudah tinggal menghitung hari untuk melakoni laga penentuan melawan timnas Arab Saudi di kualifikasi round 4. Diketahui, para pemain, tim pelatih, dan ofisial berkumpul di Arab Saudi pada 1 Oktober mendatang. Mereka akan mengikuti pemusatan latihan sekitar 7 hari. Pengamat sepak bola tanah air, Kesit Budi Handoyo menilai bahwa timnas Indonesia harus memenangi pertandingan pertama melawan Arab Saudi pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan akan membuat peluang Indonesia lolos ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi lebih besar. Namun, situasinya akan berbeda apabila Indonesia kalah dari Arab Saudi. Hasil dari pertandingan pertama melawan Arab Saudi akan menjadi penentukan Indonesia lolos ke Piala Dunia atau lepas dari ronde keempat, kemudian masuk ke ronde kelima. Kalau bisa menang melawan Arab Saudi, peluang kita lolos langsung sangat besar. Tapi jika kalah, peluang Indonesia lolos kian sulit. Bahkan peluang menempati peringkat kedua grup semakin berat, tutur Kesit. Kesit menilai bahwa timnas Indonesia sudah punya modal bagus saat melawan Arab Saudi. Pada putaran ketiga lalu, Indonesia bisa menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Stadion King Abdullah pada 5 September 2024. Indonesia bisa memetik kemenangan 2-0 atas Arab Saudi saat pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024 saat timnas Garuda masih dilatih Shin Tae-yong. Rekor pertemuan yang bagus tersebut seharusnya bisa memompa mentalitas bertanding Rizky Ridho dan kawan-kawan pada putaran keempat nanti. Masalahnya, pertandingan ronde 4 ini berlangsung di kandang Arab Saudi. Situasi ini adalah keuntungan untuk tim berjuluk The Green Falcons tersebut. Ditambah lagi, Arab Saudi berusaha membalas kekalahan mereka di Jakarta. Tapi, Kesit jika menilai Patrick Kluivert juga punya keuntungan. Tambahan pemain di lini depan seharusnya bisa membuat Indonesia bisa keluar dari masalah kesulitan mencetak gol. Kehadiran Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, Beckham Putra Nugaraha bisa menjadi alternatif pemain untuk membuka pertahanan lawan. Dengan 28 pemain pilihan Kluivert dan penampilan terakhir skuad Garuda di FIFA Matchday, ia menilai bahwa Indonesia masih memiliki peluang memetik kemenangan di babak keempat. Syaratnya tetap sama. Jika menang melawan Arab Saudi, mentalitas para pemain akan meningkat untuk menghadapi Irak yang tak bisa dikalahkan skuad Garuda pada putaran kedua kualifikasi zona Asia. Arab Saudi bermain berhati-hati setelah tidak mampu menang di kandang sendiri waktu itu. Tentu, ini bisa menjadi darah segar bagi timnas Indonesia. Kita masih bisa berharap timnas ini bisa bertarung lebih menjanjikan di round keempat, kata Kesit menambahkan. Dan menjelang laga yang sangat menentukan ini, timnas Indonesia justru diterpa kabar baik karena timnas Arab Saudi justru mendapat kabar buruk. Lalu, apakah kabar buruk tersebut? Ya, skuad asuhan Hervé Renard diterpa kabar buruk sebelum duel lawan timnas Indonesia. Pasalnya, kapten andalan mereka, Salem Al-Dausari mengalami cedera. Pemain senior mereka tersebut mengalami cedera saat sesi latihan tim. Kabar tersebut disampaikan dalam laman resmi klub yang dibela Salem, Al-Hilal. Al-Hilal mengumumkan bahwa Salem Al-Dausari mengalami masalah pada pinggulnya. Belum diketahui kapan sang pemain bakal kembali merumput.
Salem Al-Dausari tidak berpartisipasi dalam latihan hari ini karena merasakan nyeri pada sendi pinggulnya, tulis Al-Hilal dalam akun resminya. Sebelumnya, Salem masih bermain membela Al-Hilal. Laga terakhir Salem Al-Dausari bersama klub terjadi saat melawan Al-Akhdud dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2025-2026. Laga yang digelar Jumat 26 September 2025 itu berakhir dengan kemenangan Al-Hilal 3-1. Kabar ini jelas jadi berita baik buat Timnas Indonesia. Cedera ini membuat Salem Al-Dausari diprediksi absen membela Timnas Arab Saudi pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Salem Al-Dausari tidak hanya kali ini diganggu cedera. Saat agenda uji coba di Republik Česka awal bulan September ini, dirinya harus absen, padahal ikut di bawah Hervé Renard. Timnas Indonesia memang sudah tidak asing bagi pemain veteran Al-Hilal tersebut. Dirinya pernah beberapa kali tampil menghadapi Timnas Indonesia dalam karier internasional. Sayang, hasil akhir masih kurang baik saat jumpa Timnas Indonesia. Pada laga lawan Timnas Indonesia di Jeddah pada 5 September 2024 lalu, Salem Al-Dausari jadi salah satu andalan tim. Salem Al-Dausari sebenarnya punya kans menjadi penentu kemenangan Arab Saudi pada laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Timnas Indonesia. Hal ini terjadi usai Maarten Paes melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Sayang, Salem yang maju sebagai eksekutor gagal menunaikan tugasnya. Tembakannya masih bisa dimentahkan oleh Maarten Paes. Eksekusinya sekaligus memastikan 1 poin bersejarah Timnas Indonesia di Jeddah. Belum main aja, Arab Saudi seperti sudah kena karmanya. Seperti sudah diseting oleh AFC untuk menggagalkan Indonesia, tapi Arab Saudi justru mendapat karma kontan. Di sisi yang berbeda, pemanggilan 28 pemain Timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali memunculkan perdebatan. Kali ini, kritik datang dari pengamat sepak bola asal Malaysia, Raja Isa Raja Akram Shah. Raja Isa mempertanyakan absennya Marcelino Ferdinand dari skuad Garuda. Ia juga heran dengan masuknya 2 pemain senior, Mark Klok dan Stefano Lillipali, yang tetap mendapat tempat di tim racikan Patrick Kluivert. Menurut Raja Isa, meski pemilihan pemain merupakan hak penuh pelatih, keputusan ini patut diperdebatkan. Ia menilai komposisi skuad Garuda justru menurun, khususnya di sektor lini tengah dan lini depan. Pemanggilan Mark Klok dan Stefano Lillipali dapat kritik sangat pedas. Sebab, secara usia dan kondisi fisik, mereka dinilai hanya layak untuk bermain pada level ASEAN. Pelatih yang pernah lebih dari 1 dekade berkarir di Indonesia itu bahkan pesimistis Timnas mampu bersaing dengan Arab Saudi dan Irak pada laga 9 dan 12 Oktober mendatang di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh. Pelatih berhak memanggil siapapun sesuai kebutuhan taktikal. Saya dan mungkin pengamat sepak bola di Indonesia pasti terkejut dengan status Marcelino Ferdinand kali ini. Jika barometernya menit bermain, dulu Marcelino Ferdinand juga jarang tampil di klub Liga Belgia, KMS Kadeinze dan Oxford United. Bagi saya, Mark Klok dan Lillipali sudah lewat usianya untuk bermain laga internasional level Asia. Kalau kawasan ASEAN, keduanya masih layak. Tetapi, untuk menghadapi Saudi Arabia dan Irak, saya nilai agak berat, kata Raja Isa. Gimana nih guys pendapat kalian tentang pernyataan dari sang pengamat di atas? Setujukah? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the